Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan meneruskan ya pembacaan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di pertemuan yang ke-9. Untuk keberkahan ngaji kita, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Baik, di pertemuan yang ke-9 ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu ya. Minggu lalu sudah dibahas tentang dakwah ya, fase dakwahnya Rasulullah. Ada fase dakwah sirriyah, kemudian fase dakwah jahriyah. Yang jahriyah itu atau fase sirriyah itu fase di bawah tanah ya, sembunyi-sembunyi, clandestine. Kemudian fase dakwah jahriyah itu dibagi 3 kemarin ya. Ada fase dakwah di muka publik yang murni dakwah, kemudian ada yang disertai dengan pembelaan diri pada saat diserang oleh musuh, dan kemudian juga fase dakwah yang dibarengi dengan jihad ya. Sekarang kita akan membahas sejumlah tantangan dakwah Rasulullah di awal di awal masa dakwahnya ya. Tantangan berupa intimidasi dari orang-orang Quraisy dan juga siasat orang-orang Quraisy untuk menggagalkan dakwah atau perjalanan kenabiannya beliau ya, Nabi Muhammad SAW. Baik, silahkan dibuka ya kitabnya di halaman 117. Di halaman 117. Silahkan dibuka kitabnya sambil disimak ya. Yaitu Al-Idha ya. Halaman 117. Di subjudul Al-Idha. Al-Idha. Al-Idha artinya adalah gangguan atau serangan ya. Al-Idha atau intimidasi. Intimidasi dari siapa ya? Dari orang-orang Quraisy. Jadi setelah dakwah kemarin Nabi sudah memulainya, kemudian timbul tantangan-tantangan ini. Summa inna Quraisyan istaddat fi mu'adatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Jadi kita sudah tahu semua lah ya, ketika awal-awal dakwah orang-orang Quraisy semakin besar permusuhannya terhadap Rasulullah dan kemudian juga kepada para sahabatnya. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad laqa min idaihim anwa'an katsirah. Jadi gangguan ini tidak hanya menimpa sahabat, tapi juga menimpa Rasulullah secara langsung. Dan dengan macam-macam serangan. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Bercerita, pernah suatu kali Nabi itu yusolli fi hijri Ismail. Sholat di hijri Ismail. Anda lihat Ka'bah ya. Ka'bah itu ada tembok pendek yang letter U. Itu namanya hijri Ismail. Nah, dulu waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu tempat untuk bersandarnya atau untuk bersandarnya Nabi Ismail, untuk mainnya Nabi Ismail. Makanya dinamakan Hijri Ismail. Idza aqbala Uqbah bin Abi Mu'aid. Pernah suatu kali Nabi itu sholat di Hijri Ismail, di samping Ka'bah ya. Kemudian datang Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini kemudian menaruh bajunya, mungkin kalau sekarang selayar atau surban atau apa, ledang ya, taruh di lehernya Rasulullah. Kemudian ditarik secara kencang buat mencekik lehernya Rasulullah. Nah, kemudian di tengah-tengah ya Rasulullah pernah digitukan. Nah, tapi kemudian datang Abu Bakar
Sampai Abu Bakar akhirnya narik Uqbah ini. Kemudian ditarik oleh Abu Bakar, didorong. Kemudian Abu Bakar bilang, "Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah." Apakah kamu hendak membunuh orang yang sudah mengikrarkan bahwa Tuhan saya adalah Allah? Orang-orang Quraisy dulu nyebut Tuhan itu juga Allah. Sebelum ada Islam pun orang-orang itu menyebut Tuhannya adalah Allah. Sampai hari ini pun agama-agama lain kan, orang Kristen itu menyebut Tuhannya ya Allah ya. Allah kalau Indonesia. Ya sebenarnya sama Allah. Penyebutannya sama. Orang-orang kalau orang-orang Yahudi itu dilarang menyebut meskipun mereka menyebutnya apa namanya. Sebetulnya punya punya bahasa Allah, Allah juga, Allah juga ya, atau Elohim atau apa namanya El ya. Tapi mereka kalau tidak salah itu melarang mengucapkan nama Tuhannya itu. Peminhu, nah itu satu peristiwa. Di antara gangguan yang pernah diterima oleh Rasulullah adalah yang berasal dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Pernah suatu kali Nabi itu sedang bersujud di Ka'bah, di pelataran Ka'bah, kemudian ditonton oleh orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datang lagi si Uqbah bin Abi Mu'aid ini membawa bisula jazurin, ya, dengan membawa kotoran onta ya, letong kalau bahasa Jawa, kalau bahasa ya kotoran kalau bahasa Indonesia ya, kotoran hewan, kotoran unta. Kemudian kotoran untanya ini dihamburkan di pundaknya Nabi ya, di gegernya Nabi, ala zuhri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian malam yarfa ra'sahu. Nabi kemudian tidak mengangkat kepalanya ya, karena ya kalau kepalanya diangkat menghambur malah kotorannya jadi ke semua ya. Dia angkat. Kemudian datanglah Fatimah putrinya, kemudian dibersihkan ya. Jadi tantangannya banyak. Waminhu belum termasuk yang pelecehan, penghinaan yang menggunakan lisan. Sudah terlalu banyak ya. Setiap kali Rasulullah lewat disorak-sorakin ya. Kemudian ya dihina-hina lah ya. Ada juga cerita lain. Jadi pernah dicekik, pernah taburi kotoran, pernah juga yang diriwayatkan oleh Imam Tobari, Rasulullah itu pernah ditaburi tanah ininya, kepalanya. Kepalanya ditaburi tanah. Kemudian sampai pulang ya tanahnya itu masih ada di kepalanya. Sampai akhirnya putrinya Rasulullah itu membasuh dan membersihkan kepalanya Rasulullah itu sambil nangis. Tuh, sambil nangis. Dan ya tidak kuat ya melihat ayahnya disiksa seperti itu, direndahkan seperti itu. Tapi kemudian ketika putrinya menangis melihat ayahnya, kepala ayahnya ini penuh dengan tanah, ditaburi dengan tanah, Rasulullah bilang, ya bunaya la tabki. Wahai anakku, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Fa innallaha mani'un abaka, karena Allah pasti melindungi bapakmu ini. Itu Rasulullah. Ya. Rasulullah menimpa gangguan banyak sekali. Begitu juga dengan sahabat ya. Wa mashabu ridwanullah alaihim faqad tajarra'a kullun minhum alwanan minal adab. Begitu juga sahabat di awal-awal, di masa perjuangannya. Itu juga sama. Bahkan ada yang meninggal ya. Kayak siapa namanya? Ammar bin Yasir ya. Dan sampai meninggal ada juga ya, atau Bilal bin Rabah dulu juga dianiaya ya, sahabatnya Rasulullah. Kemudian bahkan ada yang dijungkil matanya ya, dan seterusnya. Kalau diceritakan semua banyak tentu saja gangguan-gangguan yang pernah diterima oleh Rasulullah dan sahabatnya di awal masa dakwah Islam. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pernah suatu kali
Khobbab, ya, salah satu sahabat itu eh, mendatangi Rasulullah. Rasulullah waktu itu sedang bantalan dengan selimutnya di apa namanya, di Ka'bah. Dan waktu itu intimidasi dari orang-orang musyrikin Quraisy luar biasa. Kemudian bilang, wahai Rasulullah, mbok ya, atau kenapa engkau nggak berdoa sama Allah gitu untuk menyelamatkan kami ini. Tapi kemudian Rasulullah mukanya merah. Dan kemudian Rasul bilang, laqad kana man qablakum la yamshitu bimasyatil hadid. Orang-orang umat-umat kaum beriman sebelum kalian itu tantangannya lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Ya oke, di apa namanya, taburi kotoran, tapi kan masih hidup, ya. Di apa namanya, ditawuri tanah atau diganggu apapun lah, dihina dengan mulut, ini kan masih hidup. Tapi umat-umat sebelum kalian itu bahkan ada yang disisir menggunakan sisir api sampai dagingnya mengelupas. Kamu percayalah gitu, kata Rasulullah, agama ini nanti akan menyebar luas sampai nanti suatu saat kalian berjalan dari Son'a. Son'a ini ada di Yaman, ya, ibu kotanya Yaman. Min Son'a ila Hadramut la yakhafu illallah. Kamu ini nanti agama ini akan besar dan kamu akan merasa aman sampai kamu nanti akan berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Son'a ini ibu kota Yaman. Hadramaut ini juga salah satu provinsi di Yaman, ya. Tempatnya orang-orang alim lah, ya. Hadramaut. Di Hadramaut ada kota Tarim, ya, yang dikenal sebagai kota 1000 wali, ya. Jarak antara Son'a dan Hadramaut itu sekitar 700 sampai 800 kilo, ya. Baik, itu sekilas kisah tentang intimidasi dari kaum Quraisy. Apa pelajaran yang bisa diambil? Al-ibar wal aizat. Awwalu ma qad yakhturu fi balil muta'ammili حينما يرى قصة ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين من سنوف الإيذاء والتعذيب هو أن يتساءل فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه وهم على الحق. Mungkin yang pertama terbesit dalam pikiran kita ketika mendengar cerita tadi adalah, kenapa ketika mendengar cerita tadi tentang siksaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabat, mungkin pertanyaan yang muncul pertama adalah kenapa sampai ada siksaan. Padahal Rasulullah dan sahabat itu berada di pihak yang benar. Dan kenapa Allah tidak melindungi mereka? Itu. Padahal mereka itu adalah orang yang berjuang untuk Allah. Jawabannya adalah, wal jawab, anna awalu sifatin lil insan fid dunya annahu mukallafun. Ay annahu mutalabun min qibalillahi azza wa jal bihamli ma fihi kulfatun wa masyaqqatun. Ketahuilah, jawab pertama adalah bahwa uh, tujuan hidupnya manusia di dunia ini adalah, atau karakter yang menempel kepada manusia di dunia ini adalah bahwa manusia itu mukallaf, dituntut, ya. Dituntut untuk menanggung apa namanya, kesulitan. Wa amrud da'wati ilallah, wa amrud da'wati ilal Islam wal jihadu li'ala kalimati min ahami muta'alliqati taklif. Jadi intinya karakter manusia pertama itu yang harus diketahui ya mukallaf. Kita ini mukallaf. Mukallaf itu ya dituntut untuk beribadah. Terbebani itu. Dan ketika mukallaf ya harus menanggung gitu, harus menanggung beban melawan hawa nafsu dan melawan apa namanya, keinginan pribadi gitu. Karena itu kewajiban seorang hamba di dunia itu sebetulnya adalah dua. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Islam, agama Islam, dan kemudian membangun satu masyarakat Islami yang benar. Yang kedua adalah
Sulukus subul asyaqqah, menempuh jalan yang berat. Itu. Untuk mewujudkan yang pertama tadi. Untuk mewujudkan poin yang pertama tadi. Jadi itu. Walau Allah la ja'ala sabil ila iqamatil mujtama' al-islami ba'dal iman. Sebenarnya Allah bisa saja membuat apa namanya cita-cita mewujudkan komunitas masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai keislaman itu dengan sangat mudah. Tapi kan eh, apa namanya adanya ujian itu untuk menyaring mana orang-orang yang imannya betul-betul tulus dan mana orang-orang yang munafik. Jadi gitu, karena itu kita itu pasti menerima beban taklif. Kita kemarin sudah pada saat kita membaca kitab apa namanya Min Sunanil Ibadi, ada keterangan bahwa salah satu sunnatullah itu adalah adanya susah dan senang ya, yang pasti akan diterima oleh manusia. Nah kemudian yang ketiga, jadi gunanya apa namanya ujian itu adalah idharus sidqis shodiqin wa kidzbal kadzibin. Orang pada saat ada ujian itulah orang yang betul-betul tulus akan kelihatan ketulusannya dan orang yang berbohong akan kelihatan kebohongannya. Gitu. Seperti digambarkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Dan seterusnya. Ya, simple lah ya. Berteman saja kan pasti ada butuh untuk mengetahui seseorang itu tulus, tidak tulus dalam hubungan apapun, termasuk hubungan keimanan, dalam apa namanya hal yang lebih sederhana itu ya hubungan pertemanan, hubungan apa, pernikahan atau apa, itu kan butuh ujian. Karena seseorang itu kelihatan karakter aslinya pada saat ada ujian. Teman yang ya apa kita sering baca quote-quote ya, teman yang sejati itu kelihatan pada saat ada ujian. Katanya satu tangan yang apa terulur pada saat kesulitan itu bisa lebih dipercaya daripada 1.000 tangan yang kita dapatkan pada saat apa namanya kesuksesan seperti itu ya. Keimanan juga begitu. Mana yang imannya betul-betul dan tidak akan kelihatan pada saat ujian. Ada ujian. Apakah hubungannya hanya karena kepentingan atau karena ada ketulusan? Kalau ada ketulusan pasti bertahan. Tuh. Dan ujiannya para nabi lebih berat. Asyadul asyadul bala al-anbiya fal amsal fal amsal. Kalau kita ini ya ringan ya. Manusia biasa seperti kita itu ya seberat apapun itu ringan. Tuh. Karena itu ya apa namanya jangan mengeluh, jangan mudah mengeluh dalam hidup ini ya jangan jangan sering-sering mengeluh, jangan mudah mengeluh. Apalagi kalau kita ingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini dari Allah ya semuanya menjadi ringan. Terus kemudian uh, dari kisahnya sahabat tadi yang Khobab bin Aras yang meminta doa kepada Rasulullah agar diangkat semua ujian-ujian itu Rasulullah secara tidak langsung mengatakan begini. In kunta tata'ajjab minal adab wal adha wa tastaghrib antara dzalika fi sabilillahi azza wa jal fa'lam anna hadha huwa sabil
Wa tilka hiya sunnatullah fi jami'i ibadihi alladzina amanu. Yang apa namanya? Kalau memang kamu nggak siap, maksudnya heran kok ada orang yang benar tapi kok susah. Ada orang memperjuangkan kebenaran tapi kok diuji gitu, mendapatkan ujian. Maka ketahuilah memang jalannya seperti itu. Tidak ada orang memperjuangkan kebenaran itu jalannya mulus-mulus saja. Itu tidak ada. Jalan memperjuangkan kebenaran itu ya seperti itu. Banyak tantangannya. Dan itu sudah sunnatullah. Seperti kisahnya umat-umat terdahulu tadi. Yang diantaranya ya, yang disisir menggunakan sisir api sampai mengelupas dagingnya dari tulangnya itu. Dan bahkan yang namanya ujian itu mendekatkan kepada pertolongan. Gitu. Baik itu sekilas ya tentang intimidasi Quraisy. Kemudian siasatul mufawadat. Siasatul mufawadat. Ini siasatul mufawadat itu apa? Ini diriwayatkan dalam sirahnya Ibnu Hisham dari Utbah bahwa wakana sayyidan dza basiratin wa ra'in fi qaumi. Ada orang yang namanya Utbah, Utbah bin Rabi'ah. Siapa? Itu adalah seorang sayyidan, seorang pemuka dza basiratin yang punya opini yang baik, strategi yang jitu, dan omongannya juga dipercaya oleh kaumnya. Itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Ada orang, kalau zaman sekarang mungkin ya tukang lobby lah ya, atau juru bicara atau juru runding, atau agitator yang retorikanya bagus. Itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Pernah Utbah bin Rabi'ah itu kumpul dengan orang-orang Quraisy yang lain. Kemudian Utbah bilang, wahai orang-orang Quraisy, saya punya ide. Gimana kalau saya datangi Muhammad? Saya ajak bicara dan saya tawarkan konsesi lah kalau zaman sekarang ya, kompensasi. Barangkali dia mau nerima itu. Kemudian orang-orang Quraisy tadi setuju. Ya udah, setuju Abul Walid itu. Kum ilaihi fakallim. Ya wis, kamu berangkat sekarang. Itu. Akhirnya Utsbah berangkat dan kemudian menghadap Rasulullah. Utsbah bilang, "Ya ibnu akhi." Panggilannya saja sudah upaya untuk mendekatkan antara Utsbah dengan Nabi Muhammad. Panggilnya ya ibnu akhi. Wahai anaknya saudaraku. Innaka minna. Kamu itu adalah bagian dari kami. Ini salah satu retorika yang disampaikan oleh Utbah ya, untuk menarik simpatinya Nabi. Dipanggilnya sebagai saudara, kemudian dianggap sebagai orangnya sendiri lah ya, orangnya sendiri. Kamu itu bukan orang lain. Kamu itu ya bagian dari kami. Saya sukud alim tu minas syarafi. Saya juga ngerti keluargamu. Keluargamu adalah dari keluarga yang mulia. Wal makanah dan wal makanah fin nasab. Secara nasab juga apa namanya ada ya. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Tapi kamu ini loh sudah apa namanya? Sudah membuat geger, sudah bikin geger. Farraq tabihi jama'atahum. Kamu sudah memecah belah kaum. Akhirnya ada yang tetap pada ajaran nenek moyang, ada yang Islam. Fasma' minni. Karena itu dengerin saya gitu. Saya mau menawarkan beberapa hal. Kemudian barangkali kamu menerima. Gitu. Kata Nabi, kata Rasulullah, ya udah katakan saja apa tawarannya gitu. Apa tawarannya Abul Walid gitu. Panggilannya Utbah ini Abul Walid. Kemudian Utbah bilang, wahai yabna akhi, wahai saudaraku, in kunta innama turidu bima ji'ta bi hadzal amr. Jadi ini kisahnya masyhur saya kira ya. Tapi kisahnya masyhur. Tapi ada hal-hal penting nanti di belakang, apa pelajaran yang bisa diambil ya, dari kisah-kisah tersebut itu.
wahai saudaraku, kalau memang kamu itu inama ingkunta inama turidu bima ji'ta bihi min hadal amr malan, jama'na laka min amwalina hatta takunu aksaruna malan. Kalau memang kamu itu dakwah itu tujuannya untuk mengumpulkan harta, gitu. Kita siap gitu. Orang-orang Quraisy, kita ini Quraisy, siap mengumpulkan harta kami sampai kamu itu adalah sampai kamu menjadi orang yang paling kaya di sini. Wa in kunta turidu fihi turidu bihi syarafan sawadnaka alaina hatta lanaqta'a amran dunaka. Tapi kalau kamu itu dengan apa namanya dakwah ini tujuannya adalah supaya kamu bisa jadi pemimpin, ya wes, kami siap mengangkat kamu menjadi pemimpin. Sehingga apapun keputusan itu nunggu keputusanmu. Kalau kamu ingin menjadi raja, wa in kunta turidu bihi malikan malaknaka alaika. Kalau kamu memang dakwah itu tujuannya ingin menjadi raja, sekarang juga kami angkat kamu menjadi raja. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ru'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna laka tibba. Kalau kamu itu dakwah itu karena gangguan jiwa, kami siap mencarikan dokter yang paling bagus untuk menyembuhkan kamu. Dan biayanya berapapun, kami siap mengeluarkan. Rasulullah kemudian menimpali. Sudah belum, Abul Walid? Kata Abul Walid, iya sudah. Oke, sekarang dengerin. Kata Rasulullah, dengerin saya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat. Membacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fusilas ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamuna basyira wa nadhira. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Terus dibaca ayat itu di surat Fusilat ya. Sampai pada ayat Fa'in aradu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samud. Nah, waktu nyampe di ayat tersebut, Utbah sudah nggak kuat. Utbah bin Abi Rabi'ah atau Abul Walid ini sudah nggak kuat. Akhirnya karena sudah nggak kuat, mulutnya Rasulullah langsung ditutup. Wes, sudah. Jangan diterusin baca ayatnya. Karena Utbah ini takut dengan ancaman yang yang ada di dalam ayat tersebut. Summa ada Utbah. Intinya tidak berhasil. Ya, langkahnya Utbah ini tidak berhasil. Summa ada Utbah ila ashabi. Falamma jalasa bainahum qalu ma wara'aka ya Abul Walid. Waktu pulang dan Utbah ngumpul dengan teman-temannya nanya, wahai Utbah, hasil obrolannya, hasil lobby, hasil dialog dengan Muhammad apa? Gitu. Kemudian Utbah bilang, Waroi ani sami'at. Begini, saya ini mendengar satu perkataan yang belum pernah saya dengar sama sekali. Wallahi demi Allah. Itu bukan syair. Ma huwa bisyari. Jadi gini, kenapa Al-Quran itu cepat meresap di kalangan orang Quraisy? Karena memang orang Quraisy itu ahli dalam sastra. Salah satunya. Ya. Maksudnya kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini kan sastranya tinggi. Kalau turunnya di tengah-tengah kita, ya kita mungkin tidak akan bisa mengenali wong kita bukan ahli syair. Kita bukan ahli syair sehingga tidak bisa ngerti mana susunan kata yang baik, mana yang tidak, kita nggak ngerti. Tuh. Ibaratnya begini, kalau kita makanan paling gampang ya. Kalau kita makan di satu restoran, karena kita ini orang awam, ya enak-enak saja. Apapun makanan ya enak-enak saja. Tapi kalau yang makan itu seorang chef, tukang masak yang ahli, juru masak yang ahli, dia bisa ngerti. Ini garamnya kurang, ini bumbunya ini, kurangnya ini. Misalnya kan bisa kritis, itulah. Karena memang dia chef. Nah, Al-Quran juga begitu.
Kalau turun di tengah-tengah kita, wong kita ini nggak ada apa namanya zauk, nggak ada selera sastranya atau nggak punya kemampuan itu, ya mungkin biasa saja. Tapi ketika Al-Quran itu diperdengarkan kepada misalnya kepada Umar, kenapa Umar hanya dengar Al-Quran bisa langsung beriman? Ya karena memang Umar itu seorang ahli sastra. Dan Umar ngerti kualitas sastranya Al-Quran itu sangat tinggi. Umar itu dulu menjadi juri ya di pasar. Pasar itu bukan pasar jual beli barang, tapi pasar untuk memamerkan syair-syair. Umar bin Khattab itu, jadi Umar bin Khattab itu juri dulunya, juri di Suk Ukad namanya, pasar Ukad, pasar tapi digunakan untuk memamerkan syair-syair. Maka dari itu ketika Umar mendengar Al-Quran, ketika itu juga Umar beriman. Karena Umar ngerti kualitas sastranya. Walid ini juga begitu, Abal Walid atau Utsbah ini. Karena dia ngerti karakternya, syair itu begini-begini. Maka ketika dia dengar Al-Quran, ini ada apa namanya kalimat sastra yang tinggi. Tapi saya tahu ini bukan syair. Saya juga tahu ini bukan sihir. Bukan sihir, bukan sihir. Ya. Wala bil kahanah, ini juga bukan sulapan. Wahai orang-orang Quraisy, dengerin saya. Ikuti. Udah, sekarang biarin aja. Laki itu, maksudnya Nabi Muhammad. Biarin aja wes. Biarin dakwahnya. Ini akan menjadi perkara yang besar dari orang Arab. Dan kalau ini suatu saat akan besar agama ini, Arab kalian juga yang akan mulia. Kata Utsbah bin Rabi'ah. Jadi tapi orang-orang kemudian bilang, orang-orang Quraisy kemudian bilang, waduh, Utbah, kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Tuh. Tapi kata Utbah kemudian, ya udah, silahkan kamu mau percaya saya sudah nemui Muhammad, sudah nemui sendiri langsung. Kalau kalau kamu nggak percaya ya silahkanlah apa namanya lanjutin sendiri seperti itu. Jadi intinya bukan Nabi Muhammadnya yang terbawa Utsbah, tapi Utsbahnya yang kebawa sama Nabi Muhammad. Ya. Nabi. Jadi itu satu kisah. Ya. Itu upaya supaya dakwahnya Nabi itu berhenti dari orang-orang Quraisy, berupaya bagaimana caranya menggagalkan apa namanya upaya dakwahnya Nabi. Imam Tobari dan Ibnu Katsir juga meriwayatkan bahwa selain Utbah itu juga banyak yang lain yang mencoba hal yang serupa itu, yang melobi Nabi supaya berhenti dakwah. Misalnya adalah Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il. Sama nawarin harta. Nah, kalau kamu memang mau harta, dakwahnya kamu itu tujuannya adalah komersil, sekarang juga saya kasih harta yang banyak sampai kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu dakwah tujuannya untuk nyari perempuan, kami carikan perawan yang paling cantik itu. Yang penting kamu berhenti, gak usah dakwah-dakwah lagi, gak usah nyebarin Islam. Kemudian tentu apa namanya Nabi menolak. Nah, ketika Nabi menolak, mereka mulai berupaya kompromi betulnya. Ya wes, kalau memang kamu nggak mau berhenti mendakwahkan Islam, sekarang kompromi saja. Satu hari kita nyembah Allah, satu hari uh, Anda satu hari kita nyembah Tuhanmu, di besoknya di satu hari yang lain kamu nyembah Tuhan kami. Kompromi kan, upaya kompromi dari orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi juga menolak. Setelah itu turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidu ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin." Diajak kompromi seperti itu, Nabi juga menolak, nggak mau. Tuh. Tsumma in asyrafa Quraisyin adu, fakarraru al-muhawalah. Orang-orang Quraisy nggak berhenti, tidak menyerah. Terus gimana caranya apa namanya dakwahnya Muhammad ini bisa berhenti? Nawar apa saja ditawarkan. Tuh. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah bilang, "Mabi takulun." Apa namanya? Ya,
Maji'tu bimaji'tukum bihi atlubu amalakum. Saya ini, buat apa kalian ngomong-ngomong seperti itu? Saya itu intinya, saya itu nyebarin dakwah, saya nggak butuh harta kalian. Saya tidak butuh kemuliaan kalian. Pengaruh kalian saya tidak butuh. Kerajaan atau kekuasaan kalian saya juga tidak butuh. Tapi Allah itu mengutus saya sebagai Rasul. Tugas saya ya dakwah. Saya nggak butuh harta kalian, nggak butuh pengaruh kalian, nggak butuh kekuasaan kalian. Dan saya ini diberikan oleh Allah satu kitab Al-Quran sebagai kabar gembira dan peringatan. Kalau memang kamu menerima dari saya, yaitu berarti keberuntungan buat kalian dunia akhirat. Tapi kalau memang kamu tidak mau menerima, ya saya akan bersabar sampai nanti apa namanya hari hari kebangkitan. Ya. Terlihat dari kalimat Nabi ini bahwa Nabi dalam dakwanya sama sekali tidak ada pemaksaan. Ya kalau memang kamu mau beriman, ya berarti kalau kata orang Jawa itu bejone kalian. Ya berarti keberuntungan kalian dunia akhirat. Jadi kalau kamu nggak mau beriman, ya sudah saya bersabar sampai nanti ada hari apa namanya hari peradilan ya hari pembalasan. Faqulu lahu. Ketika Nabi ngomong begitu, orang-orang Quraisy kemudian bilang, fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an mimma aradnahu 'alaika fa innaka qad 'alimta annahu laisa minan nasi ahadun adyaqu baladan wala aqalla malan wala ashadda 'aishan minna. Ya wis gini. Sekarang kalau memang kamu tidak mau menerima apapun yang kami tawarkan, kamu kan sudah tahu ya bahwa di dunia ini nggak ada masyarakat yang hidupnya yang negaranya lebih sempit daripada kita. Mekah itu kan kecil. Maksudnya apa namanya ya kalau dibanding negara-negara lain ya yang besar-besar Mekah itu kan kecil. Wala aqlamalan wala aqlamaan. Di sini juga nggak ada air. Di Mekah nggak ada air. Waktu itu ya wala asyadda aisyan minna. Nggak ada orang juga yang hidupnya lebih susah daripada kita. Ya. Karena Mekah itu kan kering kerontang. Nggak ada apa-apanya di Mekah itu. Tidak ada perkebunan, tidak ada peternakan, tidak ada tanaman, tidak ada air. Itu Mekah. Negaranya kecil. Pak, kalau kan karena kamu sudah tahu begitu, pasal lana robbaka, mintalah kepada Tuhan yang mengutusmu itu. Fal yusajir anna hadzal jibal. Tolong gunung-gunung yang ada di Mekah. Jadi gini, Mekah itu kan kering kerontang, isinya gunung. Mending kalau gunungnya gunung seperti di Bogor, di Bandung ya, gunung yang hijau atau di Dieng, di mana ya Mekah itu gunungnya gunung batu semua. Isinya gunung bahkan sampai hari ini setelah 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun kalimat ini diucapkan. Mekah itu sampai hari ini masih gunung-gunung ya. Di gunung dan gunungnya gunung batu. Atau orang-orang Quraisy ya udah minta sama Tuhan, tolong batu-batu itu dipindahkan gunung-gunung itu supaya lega gitu, supaya lega apa tanah kita ini. Kata Rasulullah, sudah itu aja. Iya katanya. Sekarang dengerin. Bukan, belum sorry. Jadi itu permintaan dari orang-orang Quraisy ya. Suruh minta ke Allah supaya gunung-gunung itu dialirkan. Kemudian qaddayak ta'alaina wa yafjur lana. Kemudian alirkan kepada kami ini sungai-sungai. Seperti sungai yang ada di tanah Syam dan Irak. Di Syam itu kan ada sungai. Kalau Syam, Irak itu masih ada sungainya ya. Di Syam itu ada sungai Furat ya. Ya di Syam saya alhamdulillah dulu pernah ke sana. Sungai Furat. Sungainya airnya jernih, mengalir ya. Dan di Irak tuh ada sungai Dajlah. Ya. Di Mesir juga ada sungai Nil ya. Tanahnya juga subur.
bisa ditanami sayur-sayuran, buah-buahan ya, di Syam ini. Syam itu sekarang 4 negara ya. Syam hari ini itu Suriah, kemudian Palestina, kemudian Lebanon dan Yordania. Itu Syam. Gitu. Walib aslana min man madho min abaina. Kemudian selain alirkan sungai, juga tolong hidupkan orang-orang yang dulu kakek moyang kami itu. Terutama Qusay bin Kilab. Kenapa Qusay bin Kilab? Fa innahu kana syaikhu sidqin. Karena Qusay bin Kilab itu orang yang paling jujur. Kenapa Qusay bin Kilab harus dihidupkan lagi? Nah, kalau Qusay bin Kilab hidup, kami bisa nanya, apakah kamu itu nabi beneran? Apa nabi bohong-bohongan? Permintaannya banyak sekali ya. Sampai kemudian, kalau memang kamu bener nabi, mintalah sama Tuhanmu supaya bangun taman-taman, bangun istana, bangun gudang emas, gudang perak, yang sekiranya kamu itu ya menjadi orang kaya lah. Fa'in sonata masa'alnaka sodaknaka. Kalau kamu bisa mewujudkan itu semua, kami bakal percaya sama kamu. Gitu. Dan kami belum membuktikan, yakin bahwa ya kamu memang diutus oleh Allah sebagai nabi. Tapi Rasulullah menjawab, ma ana bifa'ilin wa ma ana billadzi yas'alu rabbahu hadza. Enggak mau saya. Kayak gitu enggak mau. Enggak mau ngikuti tuntutan kalian. Gitu. Nah, dari potongan-potongan kisah tadi itu ada beberapa hal yang menjadi pelajaran. Itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah wahya adilalatul ula wahya tudihu lana fi tamhisin daqiqin haqiqatad da'wati allati qama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu menjelaskan secara jelas bahwa hakikat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu bebas dari kepentingan-kepentingan pribadi. Tuh, nggak ada kepentingan pribadi, tidak ada keinginan untuk berkuasa, tidak ada motivasi harta, nyari harta atau yang lain-lainnya nggak ada. Tuh. Maka terbantahkan ketika ada orang mengatakan bahwa Muhammad itu mengaku nabi karena dia ingin jadi pemimpin, atau Muhammad itu jadi nabi karena dia ingin kekayaan. Gitu. Kalau orang jadi kiai kan ada yang motivasinya begitu ya, yang masih belajar lah ya, masih belajar. Ada orang yang kiai, yang maksudnya disebut kiai ya, bukan ulama beneran, yang motivasinya begitu kan ada. Apalagi yang pemula-pemula ya. Lihat kiai yang lain pengaruhnya besar, hartanya banyak, kekuasaan umatnya banyak, kemudian niatnya mondok pengen jadi kiai supaya seperti itu kan ada. Tapi Nabi kan enggak. Tuh. Nanti ya, buktinya apa? Yaitu tadi, Nabi ditawari apapun oleh orang Quraisy. Yang penting dakwahnya berhenti, tapi tidak mau. Gitu. Dan bahkan sebetulnya orang-orang Quraisy ini sudah ngerti gitu, bahwa Nabi Muhammad itu sejak dulu keras dalam memegang prinsip. Tapi Allah menggerakkan orang-orang Quraisy ini menawarkan seperti itu untuk menjadi bukti bahwa Nabi itu motivasinya bukan itu semua. Gitu. Nah, kalau Nabi mengejar kekuasaan, waktu orang Quraisy nawarkan mengangkat beliau menjadi raja, ya pasti akan langsung diterima oleh Nabi gitu. Yang penting sudah dapat kerajaan, urusan dakwahnya urusan nomor sekian ya. Tapi kan tidak. Gitu. Kalau orang-orang politisi kan enggak ya. Kalau orang-orang politisi itu kalau pemuja kekuasaan ya, nah, kalau perlu menjilat. Kalau perlu menghalalkan segala cara, membunuh, memfitnah pun akan dilakukan. Itu kan politik, karakter dasarnya. Apa umumnya kan seperti itu. Tapi Nabi ditawarin aja nolak. Gitu.
menunjukkan bahwa motivasi Nabi dakwah mendakwahkan Islam memang bukan kekuasaan. Begitu juga kalau Nabi nyari kekayaan, itu juga nggak mungkin. Orang nyari kekayaan juga sama, menghalalkan segala cara. Nabi ditawarin saja tidak mau. Bahkan Nabi bukan sekedar ngomong. Suma inna ma'isyatahu al-hayatiyah kanat mutabiqatan li kalamihi hada. Dalam kehidupannya Nabi itu ya dipraktekkan. Itu. Bukan hanya dengan lisannya. Karena buktinya apa? Nabi itu hidup dengan sangat sederhana. Betul ya. Nabi itu sederhana dalam makanan, sederhana dalam minuman, sederhana dalam berpakaian. Gak ada bedanya dengan orang-orang fakir, miskin. Ya, ya itu bisa dilihat dari misalnya kisahnya Aisyah. Sayyidah Aisyah, istri beliau sendiri. Aisyah pernah cerita dalam hadis Sahih Bukhari. Laqad tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fi rafi min shay'in ya'kuluhu dzu kabidin illa tashattara shay'in fi rafin li fa akaltu minhu hatta tala alayya. Di makanannya itu ada makanan yang eh, ada makanan kecuali setengah plastik gandum. Itu pun dalam waktu yang lama. Maksudnya dihemat ya, diirit-irit makannya itu. Anas juga pernah cerita. Anas ini pembantunya Nabi ya. Lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khawanin hatta mata. Nabi itu nggak pernah makan menggunakan piring sepanjang hidupnya sampai wafat. Wa ma akala khubzan muraqqaqan. Dan bahkan Nabi itu nggak pernah makan roti yang empuk. Makan roti itu ya, makan roti yang kasar. Hatta mata sampai wafat. Jadi begitu. Nabi itu hidup dengan sangat sederhana. Apakah Nabi tidak punya harta? Punya. Tapi harta itu untuk disedekahkan. Dapat harta sedekah, dapat harta sedekah. Masyhur itu kisahnya ya. Dapat kiriman dari mana gitu, dari Yaman apa dari mana. Kiriman itu truk misalnya kalau zaman sekarang ya. Itu ya langsung dibagi semua. Sampai lupa menyisakan untuk buka puasanya sendiri gitu. Ya, seperti itu. Nabi itu bukan Nabi itu hidupnya sederhana, bukan karena fakir. Itu jadi gini, orang kaya itu ya boleh. Itu. Kaya itu boleh. Tapi ya cukup digenggam di tangan saja. Maksudnya ditaruh di tangan. Kalau harus memberi ya memberi. Sementara untuk kehidupan pribadi itu ya sederhana-sederhana saja. Nabi sangat sederhana. Wa kana basitun lil ghayah fi malbasihi wa asasi baitihi. Pakaiannya sederhana, perabotannya juga sederhana. Sampai waktu ada yang nyari kan, waktu dulu di dalam kisah yang lain ya, ada yang nyari mana Muhammad. Padahal waktu itu Nabi ada di situ, di tengah kumpulannya para sahabat. Itu menunjukkan bahwa pakaiannya Nabi itu ya sama dengan pakaiannya sahabat-sahabat yang lain. Stylenya Nabi itu ya sama, tidak membedakan dengan yang lain. Di pundaknya Nabi ini, di gegernya Nabi, itu sering masih kelihatan bekas pelepah kurma. Maksudnya Nabi itu hidup, Nabi itu istirahat, tidur, istirahat lah ya, karena Nabi itu tidak istirahatnya itu ya alasnya pelepah kurma. Sampai kalau bangun itu masih ngecap, masih ada cap, masih ada bekasnya itu. Nggak pernah Nabi itu tidur di alas yang empuk gitu misalnya, nggak pernah. Nah, sampai suatu kali hatta inna nisa'ahu ji'na ilaihi yauman. Sampai suatu kali itu istri-istrinya pada datang kepada Nabi. Di situ ada Aisyah juga, ada Sayyidah Aisyah. Istri-istrinya ini mengajukan aspirasi lah kalau zaman sekarang. Ngadu. Nabi kita ini istrinya, kami ini kan istrinya seorang Nabi. Tapi kok miskin banget gitu. Tolonglah ditambahin nafkahnya gitu. Perhiasannya gitu, bajunya supaya kita ini nggak kalah gitu sama pakaiannya istri-istrinya sahabat gitu. Jadi pernah seperti itu.
ya biasa ya. Ya nanti suatu saat kadang-kadang ini tidak semuanya ya. Eh, Godaan itu kadang pejabat itu datangnya dari istri ya, kadang dari istri. Laki-lakinya kuat, hidup melarat, hidup sederhana kuat. Tapi kadang istrinya tidak kuat. Mungkin yang sebaliknya juga ada ya. Istrinya kuat sederhana, suaminya tidak kuat. Tapi umumnya yang nyari uang kan laki-laki. Biasanya perempuan yang ini godaannya kadang datangnya dari istri. Ini laki-lakinya bisa hidup sederhana, tapi istrinya yang tidak kuat. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, waktu Nabi diprotes seperti itu kemudian Nabi ghadab atau mughdiban walam yujib. Nabi nggak jawab apa-apa. Diam saja. Nabi diam. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayat dunya wa zinataha fata'alaina ummati'kunna wasarrihkunna sarhan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau memang mereka inginnya itu kehidupan dunia dan perhiasan dunia, ya udah kita kasih sesuatu sebagai untuk menyenangkan mereka, kemudian dicerai. Tapi kalau memang mereka mengharapkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajrun 'azima. Itu. Nah, setelah dibacakan ayat itu, kemudian istri-istrinya Nabi ini kemudian bisa menerima. Mereka memilih untuk hidup sederhana bersama dengan Nabi. Ya, ini seperti itu. Makanya nggak masuk akal kalau ada sampai orang yang meragukan kenabiannya Nabi Muhammad. Apa faktornya? Nabi kekuasaan, Nabi tidak nyari. Harta Nabi tidak nyari. Pengaruh Nabi juga tidak nyari. Murni untuk dakwah. Yang kedua adalah pelajaran kedua. Adilal asaniyah. Wahya tabayyana lana ma'nal hikmah allati kana Rasulullah SAW yatamassaku wa yatasifu biha. Yang kedua adalah soal politik dan dakwah. Sekarang itu kan banyak fenomena yang disebut dengan politisasi agama. Politisasi agama itu adalah ya antara antara dakwah dan politik atau Islam dan politik ini suatu hal yang uh, ambigu kadang-kadang atau tidak jelas. Yang intinya adalah apakah seseorang itu menggunakan dakwahnya untuk politik atau politiknya untuk dakwah. Itu saja yang membedakan. Itu. Nah, Nabi dulu ditawari kerajaan itu menolak. Jadi nggak seperti nggak seperti sekarang ya. Ada beberapa partai yang ngakunya partai Islam, tapi menghalalkan segala cara, bahkan melanggar prinsip-prinsip syariat yang katanya tujuannya untuk dakwah. Itu kan sangat aneh. Nabi jelas-jelas ditawari kekuasaan saja tidak mau, kok dia mengatasnamakan Islam untuk mencari kekuasaan. Itu kan aneh. Tuh. Menggunakan dakwahnya untuk politik. Ini apalagi nanti nih harus waspada, hati-hati. Tahun 2024 ada pemilu. Udah mulai sekarang orang dakwah kayaknya menyampaikan ayat, kayaknya menyampaikan hadis, padahal isinya kampanye politik. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang politik itu ya segala hal dimanfaatkan. Kalau politik itu prinsipnya al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Tujuannya kekuasaan ya apapun yang bisa dipakai untuk menuju kekuasaan itu ya dipakai. Tuh. Kalau perlu berbohong, kalau perlu semacam-macam lah ya. Seperti itu. Kalau seumpama berpolitik itu boleh untuk dakwah ya. Lau jaza ayakuna misla hadzal uslub nau'an min anwa'il hikmah wa siyasah ar-rasyidah lan mahal farqu baina shadiqi sharih bi sidqihi wal kadhibi alladhi yukhadi'u fi kidbihi. Ketika seorang dai itu terjun ke politik, itu akan jadi tidak jelas. Absurd antara mana
posisinya dia sebagai seorang politisi, dan mana posisinya sebagai seorang dai. Seorang dai itu tentu harus menyampaikan nilai-nilai yang luhur dan seterusnya ya, nilai-nilai yang agung. Tapi ketika seorang politisi, politik itu penuh kebohongan. Semakin pintar seseorang bohong, itu berarti semakin piawai dia dalam berpolitik. Tuh. Kan begitu ya. Orang politik itu kalau semakin pintar bohong, semakin bagus karir politik. Maksudnya semakin pintar dia dianggap dalam berpolitik. Ini beda banget. Beda sekali antara dakwah dan politik itu. Makanya kok Anda mengatasnamakan partai dakwah, itu ya Nabi dulu ditawari gratis saja nggak mau. Ini malah mengatasnamakan apa namanya? Mengatasnamakan dakwah. Eh, dia berpolitik mengatasnamakan dakwah. Itu aneh. Nggak ada tuntunannya ya. Karena beda jauh karakter antara eh, dakwah itu dengan politik. Rasulullah dulu juga pernah bersiasat ya. Misalnya kisah yang masyhur itu adalah ketika Rasulullah itu dalam tanda petik ngelobi pemuka-pemuka Quraisy supaya mau beriman. Beliau jelasin tentang Islam, ini begini. Kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat, pakaiannya lusuh, orangnya buta. Ini muadzin, ya, muadzin. Kemudian pada saat Abdullah bin Umi Maktum itu ikut duduk, pada saat Nabi sedang ngobrol dengan pemuka-pemuka Quraisy, orang pembesar-pembesar Quraisy, Nabi nggak memperhatikan. Bahkan Nabi menunjukkan apa namanya muka masam ya. Bahkan pertanyaannya Abdullah bin Umi Maktum itu tidak dijawab. Tujuannya Nabi baik, pengen supaya orang itu tidak merasa bahwa dia akan ya ini forumnya orang besar lah gitu ya, mungkin seperti itu. Dan Nabi khawatir kalau belum beriman terus lihat orang Islam kok apa namanya miskin-miskin, rendah-rendah, nanti nggak jadi beriman gitu. Mungkin maksudnya Nabi begitu. Tapi kemudian Nabi dikritik oleh Allah, ditegur oleh Allah dalam surat Abasa wa Tawalla, dalam ayat Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Intinya ya suatu apa namanya politik dan dakwah itu suatu hal yang berbeda. Ini penulis kitab ini pernah ditawarin menjadi ketua organisasi. Dulu ulama-ulama yang lain juga ditawari menjadi ketua umum partai, mereka nggak mau. Mereka memilih untuk menempuh jalur dakwah. Tuh, yang benar. Ya, kita ngerti politik itu penting. Penting sekali ngerti politik. Tujuannya apa ngerti politik? Ya supaya tidak ditipu oleh orang politik. Tapi jangan pernah satu kali pun menggunakan Islam ini, menggunakan dakwah ini untuk kepentingan politik gitu ya. Maksudnya. Bukan berarti ngerti politik itu tidak penting. Penting ngerti politik itu penting. Tapi jangan menggunakan instrumen dakwah ini untuk politik. Kemudian yang ketiga adalah wa nastafiduha min mauqif Rasul alaihi wasallam min tilkal matalibil lati talabat Quraisy minhu artan litibaiha wa huwa mauqifun ayadahullah fihi. Jadi ini yang terakhir. Yang terakhir jadi tadi yang pertama adalah tentang murninya dakwahnya Nabi, tidak ada motivasi apapun. Kemudian yang kedua adalah kita harus jeli atau kritis membedakan mana dakwah dan mana politik, karena itu dua hal yang berbeda. Nabi dulu ditawari gratis juga tidak diterima ya kekuasaan itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Rasulullah itu tegas sikapnya terhadap tawaran-tawaran orang Quraisy itu. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu menuntut permintaan-permintaan yang tadi, itu bukan berarti Allah itu tidak mampu. Tapi persoalannya adalah karena mereka itu mengajukan permintaan-permintaan tadi adalah tujuannya untuk istihza,
untuk merendahkan, menghina. Jadi peyoratif lah kalau bahasa sekarang ya. Eh, Sebagaimana terlihat dari redaksi yang mereka gunakan. Itu juga terlihat jelas dalam ayat yang lain bahwa walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi a'rujun laqalu innama sukiras absurna bal nahnu qaumun masharun. Jangankan tuntutan yang tadi itu dituruti, kalau seumpama pintu langit itu terbuka, kemudian mereka bisa naik ke langit, itu pun mereka akan mengatakan bahwa eh, apa namanya, mata penglihatannya itu disihir gitu. Ya memang dasarnya belum belum mau beriman gitu. Baik, mungkin itu ya beberapa hal yang bisa kita baca pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana intimidasi dari orang-orang Quraisy eh, terhadap Nabi, dan kemudian juga siasat orang-orang Quraisy menghentikan dakwahnya Nabi, dan bagaimana Nabi menyikapinya. Saya kira banyak pelajaran lah yang bisa diambil dari kisah-kisah tadi, pelajaran penting terutama tentang dakwah ya, bagaimana kita kita ini, karena masing-masing muslim itu kan menanggung beban dakwah. Semua, bukan hanya dai, bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya ulama. Semua dari kita itu menanggung beban dakwah. Sesuai kapasitas masing-masing tentu saja ya. Kalau nggak punya ilmu ya jangan khutbah, jangan ceramah. Ya sesuai kapasitasnya gitu. Kalau eh, jangan jangan, kalau memang kita orang bodoh ya jangan memposisikan sebagai ulama tuh. Kalau nggak ada ilmunya ya jangan menyesatkan orang lain. Tuh. Tapi kalau kalau kita, maksudnya gini, karena sekarang itu kan banyak sekali ya ustadz-ustadz dadakan, itu kan juga nggak bener ya. Tapi kalau misalnya kita ini ditakdirkan menjadi dai, Allah mengamanahkan kita ilmu, ya kita juga harus punya ketanggungan untuk mendakwahkan, dan kita juga punya kewajiban untuk menahan gangguan itu. Karena semua nabi itu pada saat dakwahnya tantangannya banyak. Ya. Tadi sudah diceritakan tantangannya Nabi, tantangannya sahabat. Kita nanti di masyarakat juga tantangannya juga banyak ya. Dari mulai tantangan yang sederhana mungkin sampai ancaman nyawa gitu. Ya mungkin itu semua akan, itu semua bisa terjadi gitu. Ya meskipun kita selalu berdoa kita diselamatkan, tapi itu semua ada gitu. Meskipun kalau tantangan kita ya pasti ringan ya. Karena tantangan terberat itu ya bagi para nabi. Kalau kita ringan, tinggal kita terima, kita jalani ikhlas, ridho ya. Kemudian yang kedua tadi soal prinsip dakwah, itu ya jangan dicampur-campur dengan kepentingan komersil. Karena sekarang ya itu yang kemarin baru rame ya. Orang kelihatannya dakwah. Palestina menderita, kumpulin dana. Anda banjir di mana, ngumpulin dana. Ternyata dana-dana itu di, ditarik dengan atas nama Islam menggunakan ayat. Oh ini ayatnya membantu sesama Muslim, ini hadisnya membantu sesama Muslim. Ternyata hartanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Gajinya sebulan 250 juta. Kendaraannya Alphard, Pajero, kemudian apalagi itu, Innova, ya, dan lain-lain. Istrinya tiga, masing-masing istrinya punya rumah mewah-mewah. Ya, kemarin ya ACT itu ternyata penipu. Ya, seperti itu. Jangan juga dicampur dengan politik. Ya. Dakwah itu ya harus lurus, bukan karena untuk kepentingan milih si A, milih si B, itu seperti itu. Jangan bilang bahwa ini demi siasah atau demi apa. Kalau mau siasah ya Nabi dulu pasti nerima, ditawari jadi raja itu pasti nerima. Ya, tapi karena memang kepentingan kita ini dai ya sudah, kita ini dakwah, nyampaikan ajaran-ajaran Allah, diterima alhamdulillah. Jadi diterima ya kita sabar sampai menunggu hari keputusan. Bagaimana dicontohkan Nabi dalam kisah-kisah tadi. Baik, mungkin cukup ya. Apakah ada pertanyaan atau ada diskusi? Silahkan langsung atau lewat chat. Kalau tidak ada kita tutup.
Silahkan, ada atau tidak? Ada ya, saya kira ya. Baik, Ada mudah-mudahan. yang raise hand. Siapa itu? Wah, Surya. Bisa langsung di unmute mic-nya. Wah, Surya. Pencet mungkin. Baik, saya kira cukup ya, tidak ada ya. Insya Allah banyak manfaat lah. Mudah-mudahan dari apa namanya pelajaran yang kita baca pada malam hari ini. Sampai kita sambung lagi insya Allah hari Rabu yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.